Berangkat ke kantor Cipedes, cukuplah ini mah ya. Cekap sakit ya? Cekap. Yang di belakang tapi yang depan besar, Pak. Ya, Xiaomi. kecil bagus. Kita mah hari ini tidak terlalu banyak ngobrol sama Pak Kabid teh gitu. Puskesmas Panglayungan. Cipedes, Panglayungan di BRP itu teh benderana teh soek gitu. Maksud abdi teh segera digentos bendera merah putih. Mohon. Ya, hatur nuhun Bu Sekdis. Sareng bahan, mohon izin sareng kanggo emutan ka puskesmas nu sanes di wilayah oke di kantor kita gitu. Sami-sami saling mengingatkan. Mohon. Hatur nuhun Bu Sekdis, salam hormat ka Pak Kadis. Siap. Selasa, 5 Agustus 2025. Dalam rangka memperkuat penghormatan terhadap simbol-simbol kenegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Kota Tasikmalaya kembali menyampaikan imbauan kepada seluruh lembaga pemerintahan dan instansi terkait untuk menaati ketentuan pengibaran bendera merah putih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, menegaskan bahwa waktu pengibaran bendera telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera negara wajib dikibarkan mulai pukul 6 pagi dan harus diturunkan kembali pada pukul 6 sore waktu setempat. Peringatan ini diberikan menjelang momen-momen penting kenegaraan guna menjaga marwah dan kehormatan simbol negara. Pihaknya mengingatkan bahwa tidak hanya soal waktu, tetapi kualitas dan kelayakan fisik bendera juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah temuan di lapangan mengenai bendera yang dikibarkan dalam kondisi tidak layak, seperti yang telah lusuh, robek, memudar warnanya, atau bahkan tampak kusut dan tidak terawat. Padahal, sambungnya, aturan tersebut telah secara tegas tertuang dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang yang sama, yang melarang penggunaan atau pengibaran bendera dalam kondisi rusak, sobek, luntur, atau tidak layak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 67 yang menyatakan bahwa individu atau institusi yang dengan sengaja melanggar dapat dikenakan hukuman pidana hingga 1 tahun penjara atau denda maksimal sebesar 100 juta rupiah. Ade berharap seluruh unsur masyarakat dan lembaga pemerintahan memiliki kesadaran untuk menjaga simbol negara dengan baik. Ia menegaskan bahwa bendera merah putih merupakan lambang kedaulatan yang harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Apabila bendera sudah tidak layak, maka harus segera diganti dengan yang baru. Saya dengan Ade Hendar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya. Nah, bendera merah putih ini adalah bendera kita gitu, sebagai ciri identitas bangsa kita, sehingga ini diatur jelas oleh undang-undang. Setiap instansi ataupun kantor baik BUMN, BUMD maupun kantor-kantor dinas itu ada waktunya begitu. Dan untuk waktunya setiap pagi itu jam 6 pagi dan diturunkan jam 6 sore setiap hari, kecuali untuk tanggal 30 September. 30 September tidak full, itu setengah tiang bendera dipasang dalam satu hari itu, atau dalam negara kita berkabung. Ya, contohnya misalnya pejabat pemerintah katakan mohon maaf ya, presiden meninggal, kita berkabung. Ya, itu khusus seluruh se-Indonesia setengah, atau yang ditentukan oleh aturan. Kalau misalkan malam hari
Bendera masih berkibar lebih dari Eh, sejatinya setiap kantor BUMN, BUMD gitu dan instansi itu sudah mengetahui aturan itu. Akan tetapi manakala kalau di antara kita menemukan hal seperti itu, tolong diingatkan kepada saudara kita bahwasannya segera diturunkan. Kalaupun misalnya lupa atau tidak ada orangnya, bisa lapor ke kami, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Kesbang, kemudian kepada saudara kami, ke Polres, ke Kodim, ataupun ke Porkompinda lainnya. Sehingga kita lakukan edukasi kalau belum mengetahui aturan atau lupa gitu. Insya Allah kita akan lakukan langkah-langkah persuasif supaya nyaman semuanya. kan Pak, instansi ada yang kan nggak dari Kita akan menegur. Kemudian kalau memang bukan waktunya untuk naik bendera, misalnya malam hari, sebagaimana yang ditanyakan tadi, kita akan langsung ke lapangan menurunkan bendera itu. Kemudian disampaikan kepada petugas yang ada di situ. Kemudian kita memberikan pengertian secara persuasif, aturan, dan perlakuan terhadap sang saka merah putih. Bagaimana Pak? Yang sobek harus diganti. Gitu. Kalau tidak ada datang ke sini gimana? Ya, gimana? Kalau misalkan alasan tidak belum ada benderanya di belum punya. Ya, mudah-mudahan kita, kalau memang kita punya, sebagaimana kita ya, menyiapkan stok lah, kalau 1-2 malah begitu, kita siapkan. Misalnya di mana gitu di Kota Tasikmalaya benderanya sobek, kita akan datang gitu. Dan kebetulan misalnya belum ada, kita akan datang, kita akan berikan bendera cadangan kita yang ada di kantor kita. Himbauan kami, kita sebagai bangsa yang besar, kita wajib menghormati akan jasa para pahlawan dan pendahulu kita. Salah satu caranya menghadapi 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-80, kepada saudara-saudara saya, khususnya di Kota Tasikmalaya, mau level RT, RW, kelurahan, kecamatan, dinas, mau kantor mana, dinas pendidikan dan seterusnya begitu. Dimohon segera, kalau belum segera untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2025 ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, rasa cinta tanah air, ya, rasa bela negara, ya, bela kita sebagai bangsa bisa maju, bisa menjadi besar dan bisa mensejajarkan diri seperti bangsa-bangsa lainnya. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.